Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengantar ulumul Quran ya. Yang ini menjadi mata kuliah wajib di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bukan hanya prodi agama dan juga prodi non umum ya, seperti sains, sosial humaniora dan lain sebagainya. Baik, ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum ini jamak dari kata al-ilm yang artinya ilmu. Kalau ulum artinya ilmu-ilmu. Jadi ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas apa saja yang terkait dengan Al-Quran ya. Nah, di antaranya yaitu misal bagaimana proses ayat itu turun ya, nuzul Quran, ada sebutan nuzul Quran, bagaimana proses ayat itu turun. Nah, dan juga ada asbabun nuzul ya, bagaimana latar belakang ketika ayat itu turun. Nah, ini ada pembahasan tersendiri, ilmu mengenai asbabun nuzul ya, ada buku dan kitabnya tersendiri. Nah, ada juga ayat makiyah dan madaniyah ya. Ayat makiyah itu bagaimana, ayat madaniyah itu bagaimana, itu juga ada pembahasan tersendiri. Dan juga ada bagaimana sejarah penulisan Al-Quran ya, baik dari hafalan ya maupun dari tulisan. Bagaimana proses kodifikasinya ya, bagaimana perkembangan tulisan mushaf itu dari dulu sampai sekarang. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Ada juga bagian dari ulumul Quran itu qiraah, ilmu qiraah ya. Jadi ilmu yang membahas bagaimana tata cara membaca Al-Quran ya. Kita sekarang belajar belajar membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, itu sudah sejak dulu ya, sudah sejak Malaikat Jibril mengajarkan ke Nabi Muhammad ya. Jadi Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya lafaz dan isinya saja, tetapi cara membacanya juga diajarkan dan harus ditiru apa yang diajarkan oleh Jibril. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat juga demikian, bagaimana sahabat membacanya ini seperti apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Begitu juga seterusnya ke tabi'in dan sampai sekarang kita ini. Itu qiraah ya, bacaan Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Nah, biasanya yang fokus pada bidang ilmu qiraah ini itu adalah para penghafal Al-Quran ya, para hufazul Quran. Itu biasanya ya memang para hufaz ini ya, atau bisa disebut hamilul Quran ini yang fokus pada bidang ini, pada bidang ilmu qiraah. Nah, ini juga dengan ilmu qiraah ini yang menjadi pembeda yang sangat mencolok ya antara ulumul Quran dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan ulumul hadis ya, tidak ada bagaimana tata cara membaca hadis, itu tidak ada ya. Nah, kalau Al-Quran itu bagaimana tata cara membacanya? Ada nun ini dibaca izhar, ada dibaca ikhfa, idgham dan lain sebagainya. Nah, itu juga mengalami perkembangan ilmu itu ya. Nah, seterusnya juga ulumul Quran ada juga pembahasannya mengenai nasikh mansukh ya. Nah, bagaimana ada suatu hukum dinasakh dengan hukum baru ya. Ada juga ayat dinasakh dengan ayat dan lain sebagainya.
Ada juga ulumul Quran membahas mengenai ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ya. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, itu ada pembahasannya tersendiri. Ada yang pembahasan ulumul Quran munasabatul ayat dan juga munasabatus surah ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara ayat yang ini dengan ayat sebelumnya, ayat yang sebelumnya dengan ayat sebelumnya lagi, dan seterusnya. Jadi antara ayat pertama dan ayat kedua ini ada keterkaitan, walaupun turunnya misal jauh berbeda, jauh tidak sama waktunya ya, tapi urutan Al-Quran ya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang itu urutannya sudah tauqifi ya, belum tentu. Misal ini wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq, tapi letaknya kan hampir di belakang. Nah itu. Tapi Al-Alaq ini ada keterkaitan dengan surat sebelumnya, ya. Bukan karena dia turun dulu di ayat yang belakang terus tidak ada hubungan sama sekali, tidak begitu. Nah, baik antar ayat maupun antar surat. Misal Al-Baqarah ke Ali Imran. Nah ini antara Al-Baqarah dan Ali Imran ini ada, di situ ada munasabahnya, ada keterkaitannya. Nah itu ada pembahasan tersendiri. Ada juga kisah-kisah ya di dalam Al-Quran. Nah, banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang mayoritas didominasi kisahnya oleh Bani Israel. Nah, itu juga perlu didalami juga ya. Ada juga ijazul Quran ya, kemukjizatan Al-Quran, baik dari aspek bahasa, aspek sejarah, aspek jauh pandangan ke depan ya, maupun aspek dalam ilmu pengetahuan. Ya itu Al-Quran mempunyai kemukjizatan. Misal saya contohkan dari aspek bahasa ini ya. Al-Quran ini ada tantangan, coba ya kepada masyarakat Arab zaman dulu. Coba buatlah satu surat saja yang di situ nilai sastranya bisa menandingi Al-Quran. Nah, ketika itu ada yang menerima tantangan itu, dia membuat surat ya, kurang lebih isinya al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu hayawanun lahu hurtumun tawil, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Dia meniru surat dari Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, dan seterusnya. Nah, tapi kalau coba orang yang paham dengan bahasa, ilmu bahasa, bahkan sastra ya, apalagi sastra ini sangat tidak ada nilainya yang menerima tantangan Al-Quran tadi itu. Misal kita coba al-fil, gajah, mal-fil, ketika kita bilang gajah, kita bilang ke orang bilang gajah, itu orang sudah tidak ada rasa ingin tahu, sudah tahu semua ya. Gajah, saya sudah tahu gajah, jadi tidak ada rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Malfil, apa itu gajah? Sudah tahu, malah ditanyain ya. Wa ma adraka malfil, apakah kau pernah menemui gajah? Ya pernah saya. Nah itu apa namanya, tidak ada di situ nilai sastranya ya. Kalau dibandingkan dengan surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Wah, orang dengar hari kiamat apa itu ya? Nah, jadi ingin tahu. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wah, jadi rasa ingin tahunya lebih nambah lagi. Wa ma adraka mal-Qari'ah, apakah kau pernah menemui hari kiamat? Wah, belum pernah. Coba dong ceritakan pada kami hari kiamat itu seperti apa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, itu cerita hari kiamat dan seterusnya ya. Cerita mengenai hari kiamat. Baik, juga ulumul Quran juga membahas mengenai tafsir ya. Baik dari metode ya, coraknya ya. Nah, itu corak tafsirnya. Nah, itu wah, kalau dibahas tafsir itu ya juga panjang sekali ya. Nah, itu bagian juga dari ulumul Quran. Baik, tadi itu apa namanya, ruang lingkup ulumul Quran ya. Masih ada yang lain, misal ada am khos ya, ada apa namanya, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya. Nah itu ya, di
luas ruang lingkup ulumul Quran itu ya. Nah sekarang pengertian Al-Quran itu bagaimana ya? Ya saya banyak pengertian mengenai Al-Quran ya. Saya kira-kira ambil kesimpulan Al-Quran dari segi bahasa ya, dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan, wa Qur'anan ya, artinya bacaan. Kalau dari segi terminologinya, Al-Quran adalah kalamullah ya. Jadi Al-Quran itu kalamullah, beda dengan kalam yang lain ya. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantara Jibril alaihissalam. Terusnya al-muta'abbad bitilawati ya, yang membacanya itu bernilai ibadah ya. Beda dengan membaca yang lain, baca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya ya, walaupun tidak tahu artinya, baca Al-Quran itu bernilai ibadah ya. Beda dengan membaca yang lain, kalau tidak tahu artinya ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pengetahuan di situ kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Tapi kalau membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya, itu tetap bernilai ibadah yang pahalanya begitu besar ya. Ada itu salah satu hadis Nabi ya, man qara'a harfan min hurufil Quran falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, dan seterusnya. Intinya membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, al-muta'abbad bitilawati. Nah, dan juga ada pengertian yang pengertian ditambahi ya, bahwa Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, nama-nama Al-Quran ya. Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang lain ya. Di dalam Al-Quran misal disebut tadi yang saya bacakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ ada kata az-zikra. Di situ bermakna az-zikra itu adalah Al-Quran ya. Maksud dari az-zikra itu di situ adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran punya nama yang lain, ada Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Kitab bermakna Al-Quran. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada An-Nur, An-Tanzil, dan lain sebagainya ya. Dan biasanya nama-nama itu juga sekaligus menjadi fungsi Al-Quran. Misal ada nama Al-Quran Al-Huda ya, petunjuk ya. Jadi Al-Quran itu fungsinya juga sebagai petunjuk. Ada Az-Zikr tadi, Az-Zikra, peringatan ya, ingat. Jadi Al-Quran itu menjadi peringatan untuk kita ya, supaya tidak lalai begitu. Ada Al-Furqan, pembeda. Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil dan lain sebagainya. Nah, itu nama-nama Al-Quran nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Bisa dikembangkan sendiri, dan sub-sub dari ulumul Quran tadi kita bisa perdalam di dalam perkuliahan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.